Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana malam ini ceramah pakai bahasa Arab aja? Saya lihat banyak orang Arab ngerti bahasa Arab. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertemu pada malam ini di tempat yang paling mulia, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi tamu Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ilmu taman-taman surga. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau melihat taman-taman surga, duduk kata Rasul, jangan lewat saja. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Wahai sahabat, kalau kalian melewatkan taman-taman surga, duduk berkumpul di majelis ilmu, karena tidak akan merugi siapa saja yang duduk di tengah-tengah mereka, walaupun tidur, walaupun main, walaupun makan, tidak akan merugi. Dalam hadis qudsi, malaikat berkata, ya Allah, fihim abdaka fulan laysa minhum, ada di tengah-tengah mereka seseorang bukan dari mereka, datang tak punya hajat lillahi ta'ala, urusan dunia saja datang, dapat pahala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walahu qad ghafar, dia juga aku telah ampuni. Barang siapa yang berkumpul dengan mereka tidak akan merugi. Berkah majlis ilmu, Allah menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad, ummah yang terbaik, dan dia sebagai rahmatan lil alamin. Rahmah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah memberikan dua pilihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia milih yang paling mudah bagi umatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu akan datang seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuat ibadah, tak bisa salat panjang, tak bisa puasa berhari-hari, tak bisa sedekah banyak, tak bisa amal ibadah yang berat, tak bisa. Rasulullah SAW memberikan amalan mudah, ringan, tapi pahalanya luar biasa. Bahkan pahalanya tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Golongan manusia? Keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Tahu siapa? Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Al-Quran itulah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya keluarga Al-Quran? Apa maksudnya keluarga? Kalau kita bilang hafal 30 juz, ya ada orang hafal 30 juz masuk neraka kata Rasulullah SAW. Niatnya bukan ikhlas. Ditanyakan oleh Allah di hari kiamat, kenapa hafal Quran? Kata orang itu, karena engkau ya Allah. Kadzabta, kata Allah, kadzabta, dusta, bohong, supaya dipuji manusia. Senang-senang dipuji, senang-senang dimajukan menjadi imam. Jadi walaupun hafal Quran bisa jadi tidak masuk dengan keluarga Allah. Keluarga Allah orang yang ikhlas membaca Quran, hatinya ya, cinta dengan Quran. Kalau mendengar Quran, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau mendengar Quran, tenang, diam, dengar baik-baik, khusyuklah agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang lemah, badannya kecil, kalau orang Indonesia ya, kecil badannya, lemah, virus yang tak bisa kita melihat dengan mata sendiri, ribuan orang meninggal gara-gara COVID yang tidak bisa melihat dengan mata. Manusia yang lemah ini ternyata punya kalbu lebih keras daripada batu. Kalbu. Seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saking hebatnya, besar badannya, tinggi, hebat. Salah satu sahabat ingin bertanya kepada dia satu pertanyaan. Kata sahabat, selama 1 tahun setiap kali bertemu dengan beliau mau bertanya takut, tak jadi bertanya. Hebat, besar, kuat. Syaitan melihat dia jalan kabur, cari jalan lain. Itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hebat, kuat, naik kuda, kakinya kena pasir. Umar ibn al-Khattab, kata sahabat, sebelum Umar masuk Islam, kita lemah, ibadahnya sembunyi-sembunyi. Umar masuk Islam di hari yang sama, mereka tawaf depan Ka'bah. Semua orang kafir lihat Quraisy. Tak ada yang berani lawan mereka. Kenapa? Ada Umar ibn Khattab. Tahu usia berapa masuk Islam? 20-an. Umar ibn Khattab di masa jahiliyah minum khamar,
berzina, berlimpah kepada batu, siksa para sahabat, hampir mau bunuh Rasulullah SAW. Mana lebih jelek? Kita atau sahabat Nabi sebelum masuk Islam? Kita mungkin tidak pernah berzina. Kita mungkin tidak pernah siksa orang muslim. Kita tidak pernah minum khamar. Kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini sahabat yang dulu jelek, betul-betul jelek, bisa berubah. Banyak orang di zaman sekarang kalau kita bilang bisa berubah, tidak bisa, sudah tua. Ada sahabat masuk Islam sudah tua. Aku berusaha jauh dari dosa ini, tidak bisa. Bisa. Orang yang dosanya lebih banyak dia berubah. Karena Islam masuk ke kalbu. Kalau kita Islam, ya Islam karena orang tua Muslim. Islam karena di negara Muslim. Tapi Islam apakah masuk ini ke kalbu? Coba bayangkan. Umar bin Khattab ini yang hebat, yang luar biasa. Salah satu hari berjalan ke kota Madinah di malam hari. Berjalan, mutar-mutar. Dia dengar seseorang baca Quran. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. ما له من دافع. Tahu apa yang terjadi? Doa saja. Tahu apa yang terjadi? Pingsan. Umar radhiyallahu anhu pingsan 3 hari dirawat di rumahnya. Kenapa wahai Umar? Sakit apa? Ternyata dengar ayat tentang siksa Allah di hari kiamat, takut dari Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau salat imam makmum tidak tahu dia lagi baca apa. Saking nangisnya, saking khusyuknya. Rasulullah SAW salah satu malam berdiri qiyamul lail sampai subuh, baca satu ayat saja, diulangi terus. In tu'adzibhum فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Begitu ulang terus. Khusyuk, nangis, ulang terus. Ya Allah, sampai subuh satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an متصدعا من خشية الله." Gunung, batu yang tidak ngerti, tidak faham, tidak bisa, tidak ada nafas, tidak ada qalbu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah turunkan Quran kepada gunung, getar, khusyuk, tak bisa diam, tak bisa tadi. Hancur bahkan. Saking beratnya Quran. Quran itu sangat berat. Rasulullah salah satu hari baca surah An-Najm di hadapan Quraisy. Semuanya dengar Rasulullah baca, diam semua, diam. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Baca terus, semuanya diam, khusyuk. Perhatikan ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah sujud, semua yang hadir sujud. Belum masuk Islam, masih kafir, sujud, tak bisa menahan diri. Jin saat Rasulullah SAW berjalan dari Taif ke Mekah, Rasulullah sambil baca Quran, jin datang, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kita dengar Quran yang ajib, tak pernah didengar sebelumnya. Dengar Quran, masuk Islam, berdakwah di kaumnya. Langsung dakwah, masuk Islam ke kalbunya. Kita baru baca Quran, buka Quran, Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngantuk. Kenapa ngantuk? Ngantuk aja. Lepas Qurannya, pegang HP. Hilang ngantuknya. Orang yang membaca Quran, kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada siapa? Tahu kepada siapa? Ashabi. Mana orang Arab? Apa artinya ashabi? Para sahabatnya. Ada orang baca Quran, tapi bukan sahabat Quran. Kalau sahabat, hatinya cinta kepada Quran. Tidak baca Quran, merasa ada yang kurang. Seperti tidak pegang HP, merasa tidak enak. Harus pegang HP. Hatinya sibuk dengan Quran. Kapan saja ada kesempatan, buka Quran, baca Quran. Kenapa kita lihat orang yang di pesantren? Saya 3 tahun mengajar anak-anak di pesantren. Quran saja. Selama di pesantren, baca, rajin, hafalannya luar biasa. Tapi kasih lebaran lah, seminggu, 2 minggu, sebulan. Pulang ke rumah masing-masing. Jadi baca di rumah. Balik lagi habis lebaran, hafalannya hilang. Dia baca Quran, kalau di pesantren. Quran belum masuk kalbu, Quran masuk sini, simpan sini. Ya, disuruh baca, dia baca. Bukan dia cinta kepada Quran, kapan saja dia ingin baca terus. Tapi orang yang Quran masuk dalam kalbunya, tidak ada yang namanya mustahil, tidak ada yang namanya susah. Imam Syafi'i, tahu berapa kali khatam Quran di Ramadan? Tahu berapa kali? 60 kali. Wa kulluha fi salah. Dan khataman Quran itu dalam salat. Bukan sambil duduk, minum air, minum kopi, ngobrol sedikit, baca 1 ayat, ngobrol, baca 1 ayat, ngobrol. Sambil salat, Allahu Akbar. Baca terus sampai khatam 30 juz. Pagi hari khatam sekali, malam hari khatam sekali. 30 hari khatam 60 kali. Bisa ya? Bisa. Kalau qalbu ini masuk Quran dalamnya, bisa. Kemarin saya isi acara di pesantren, kata Ustaz, ada ibu-ibu usianya 61. Dia masuk pesantren usia 61. Mulai ingin hafal Quran. Kira-kira berapa lama sampai dia hafal Quran? Yang sudah tua ini, yang banyak alasannya. Tak bisa, sudah tua. 2 tahun. 2 tahun. Usia 63 sudah khatam 30 juz. Masya Allah. Bisa ya? Bisa. Aku lihat orang yang buta tak bisa melihat, hafal 30 juz. Orang tak bisa mendengar, tak bisa dengar, hafal 30 juz. Tak bisa isyarat, hafal 30 juz pakai bahasa isyarat. Otaknya terganggu, tak normal, hafal 30 juz. Masih kecil usia 5 tahun. Bisa enggak kira-kira usia 5 tahun? Kalau anak kita usia 5 tahun belum bisa bicara. Ini hafal 30 juz. Kemarin saat saya sekali dakwah, saya bertemu dengan Ustaz namanya Abdul Basir, anaknya 7 anaknya. Semuanya hafal Quran 30 juz. Bahkan guru anaknya orang tua ini, ayah dan ibu. Bahkan kebanyakan ibu, kata ayah, saya cari sana, cari rezeki makanan minuman. Istri saya yang ajarin anak. Awam,
Istri ini awam, bukan guru, bukan ustaz, bukan ulama. Tapi ada niat dalam kalbu, ada niat. Sungguh rajin. Anak pertama hafal Quran di usia 12, anak terakhir hafal Quran di usia 5 tahun. Subhanallah. Subhanallah. Bisa ternyata. Bahkan orang yang hidup dengan Quran dijaminkan hidupnya nikmat bahagia. Walaupun kita lihat dia susah, walaupun kita lihat dia ini mana bisa ini bahagia? Tak punya rumah, tak punya mobil, mana bisa bahagia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa." Yang berikut, hudai maksudnya Al-Quran. Huda, jalan yang benar, yang lurus, jalan yang terang. Fala yadhillu, tidak akan sesat. Banyak orang zaman sekarang tak tahu ini benar, ini salah, yang mana yang benar, mana yang baik, mana yang jujur, mana yang tak ada yang bingung zaman sekarang. Saking banyak fitnah, karena kita jauh dari Quran. Tapi kalau dekat dengan Quran, tidak akan sesat, tidak akan gelisah, stres, kefikiran terus. Karena ada Quran dalam kalbunya. Wa man a'rada 'an dzikri, orang yang lain yang jauh dari Quran, tak senang dengan Quran. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hidupnya sempit. Aku sering ketemu dengan orang kaya raya. Demi Allah, hatinya kosong merasa. Walaupun namanya Muslim. Kenapa? Sampai ada seseorang berkata, aku merasa mati. Dia salat, bukan dia tak salat. Dia salat setiap hari 5 kali. Dia puasa Ramadan. Kenapa dia merasa mati? Kenapa? Kalau dia salat, ternyata badannya yang salat. Allahu Akbar. Hatinya enggak ada. Hatinya lagi sibuk dengan itu. Quran, tidak ada Quran dalam hatinya. Kalau tidak ada Quran, kata Allah, Allah sempitkan hidupnya. Sempit. Walaupun ada rezeki, walaupun banyak harta. Sempit. Susah. Tak nikmat, tak senang, tak bahagia. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah bangkitkan juga nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa buta? Dulu di dunia dengan Quran tak senang, jauh dari Quran. Makanya harus kita hidup dengan Quran. Cintalah Al-Quran. Berbanyaklah baca Quran. Satu ibadah yang Allah hitungkan pahalanya berhuruf. Satu huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim. 30 pahala. Mau apa lagi? Kenapa kita datang di hari kiamat tak punya pahala? Bahkan mudah sekali dapat pahala. Jarang baca Quran. Makanya kita sering-seringlah baca Quran. Jadikanlah anak-anak kita anak yang membaca Quran, yang cinta dengan Quran, yang penghafal Quran. Semoga Allah selamatkan kita dengan Al-Quran. Karena di hari kiamat semuanya pada kabur, takut diriku sendiri, tak ada yang bisa menolong, tak ada sesuatu pun bisa membuat manfaat bagi kita. Hanya satu kelompok tenang, bahkan cari orang tua. Mana orang tua saya? Mana orang tua? Ketemu orang tua, kasih mahkota, bawa masuk dalam surga. Tahu siapa itu? Ahli Quran. Yang lain semuanya, mana anak saya? Aku sibuk, mohon maaf tak bisa bantu. Anak, ayah mau satu pahala aja, satu pahala masuk surga. Aku lebih butuh. Kecuali ahli Quran, cari orang tuanya, masukkan dalam surga. Itu kemuliaan ahli Quran. Allah tidak mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad hafal Quran, bukan wajib. Kalau hafal Al-Fatihah saja sudah cukup. Salat baca Al-Fatihah sah salat.
Kenapa tidak wajib? Terserah. Mau dapat derajat tertinggi di surga, hafal Quran. Tidak mau, terserah. Tidak paksa. Orang tertinggi di surga, tahu siapa? Ini yang terakhir. Tahu siapa orang tertinggi di surga? Ahli Quran. Lebih tinggi daripada orang yang bersedekah, daripada orang yang puasa, daripada orang yang haji, daripada orang yang umrah, daripada orang semua. Lebih tinggi ahli Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat Allah panggil orang yang menghafal Quran yang dulu di dunia baca Quran. Ayolah sini, bacalah Al-Quran sebagaimana kalian baca di dunia. Dia baca, naik derajatnya. Baca lagi, naik derajatnya. Baca lagi, naik terus. Sampai dia berhenti Quran. Kalau berhenti baca, diam di situ. Baca terus sampai 30 juz, derajat tertinggi Jannatul Firdaus. Kata Siti Aisyah, tingkatan surga sesuai ayat Al-Quran. Mau menjadi orang tertinggi di surga, duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mau jauh paling bawah, terserah. Mudah sekali, amalan mudah sekali. Tapi dijaminkan amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Quran. Orang yang cinta kepada Al-Quran, yang hidup dengan Quran, yang merasa khusyuk saat membaca Quran. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kita memohon mendapat ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban wasi'a, dan rezeki yang halal yang luas yang berkah, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Mohon maaf apabila ada salah atau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.